Selamat datang di video pembelajaran IPAS kelas 6 SD. Hari ini kita akan mempelajari bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik C, kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah? Upacara bendera di sekolah dilaksanakan untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Upacara juga bertujuan untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain, melainkan hasil perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Bukan hanya tenaga, waktu, dan pikiran, namun, segalanya dikorbankan untuk memperoleh kemerdekaan. Peristiwa penting menjelang proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari para penjajah. Kejadian ini diawali kekalahan Jepang dari pasukan sekutu, karena hancurnya dua kota besar di Jepang, yakni kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom tentara sekutu pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang karena kekosongan kekuasaan dan berharap Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Melihat kesempatan itu, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 tokoh pemuda mengadakan rapat kilat. Hasilnya, kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak digantungkan kepada bangsa lain sehingga mereka mengutus Darwis dan Wikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta, namun permintaan itu ditolak. Kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan pemuda, yakni adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi penyebab utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Singgih. Peristiwa ini dilakukan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang dan dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Dialog yang terjadi antara golongan muda yang diwakili Wikana dan golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta menuju kediaman Laksamana Maeda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Di tempat tersebut, rumusan teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo. Setelah proses penyusunan rumusan teks proklamasi, terjadi pembicaraan kembali mengenai kesepakatan teks proklamasi yang telah disusun kepada para hadirin yang berada di kediaman Maeda. Berdasarkan diskusi tersebut, disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Teks proklamasi semula merupakan tulisan tangan, kemudian diketik rapi oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Insinyur Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Kemudian, bendera tersebut menjadi bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dan sampai sekarang disimpan di Istana Merdeka. Cara mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain, melainkan hasil dari perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Berikut hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. 1. Menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, di antaranya dengan cara berikut. Yang pertama, mengenal Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua, mempelajari sejarah bangsa dan mengambil berbagai hikmah yang ada di dalamnya. Yang ketiga, mempelajari dan melestarikan berbagai budaya dan kesenian bangsa sendiri. Dan yang keempat, membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan, di antaranya dengan cara berikut. Yang pertama, menghargai keberagaman bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa, ras, dan agama. Dan yang kedua,
menyelesaikan konflik yang terjadi dengan musyawarah dan mufakat. 3. Menjadikan Indonesia sebagai negara maju, di antaranya dengan cara berikut. Yang pertama, berprestasi di berbagai bidang agar diakui dunia sebagai bangsa yang unggul. Yang kedua, belajar dengan giat menjadi penerus bangsa yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas produk-produk Indonesia agar tidak kalah dengan produk luar negeri sehingga produk Indonesia bisa menguasai dalam dan luar negeri. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan diantaranya Perang Asia Pasifik yang akhirnya Jepang menyerah pada sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa perumusan teks proklamasi, dan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang ketiga, kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan cara perjuangan dan pengorbanan, bukan melalui pemberian bangsa lain. Dan yang keempat, sebagai pelajar, kita juga bisa menjaga kemerdekaan. Hal yang bisa dilakukan antara lain dengan menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Kosakata baru, proklamasi adalah pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Sampai di sini pembelajaran IPAS Bab 2 Topik C, kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk informasi pembelajaran lainnya. Sampai jumpa.